Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, dikasih keberkahan. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 21 April 2020, kita lanjutkan materi kita di dalam organisasi dan arsitektur komputer, yang alhamdulillah minggu kemarin kita sudah melaksanakan UTS, dan untuk hasilnya sudah saya share di e-learning UBP. Dan bagi yang belum mengikuti UTS, supaya cepat menghubungi saya untuk dilaksanakan UTS susulan. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai bus system. Ya, di kelompok yang presentasi juga sudah dibahas mengenai bus system, dan videonya sudah saya dapatkan dan sudah saya nilai. Nah, ini sebagai tambahan untuk materi tentang bus system ini, ya. Oke, ada beberapa kemungkinan yang terjadi di dalam sistem komputer yang berkaitan dengan fungsi dan peranan dari bus system ini, yang biasa dipakai untuk penggunaan bus ini bisa dalam bentuk single bus atau multi bus. Ya, jadi ada single ataupun multi bus di dalam sistem komputer itu. Kemudian kemungkinan kedua ada PC. Ya, di PC itu ada control atau address, ada data bus. Ya, ini sebagai belum counternya. Ya. Kemudian ada diisi dan PDP, ini dalam bentuk unibus. Ya. Jadi ada 3 skenario atau 3 kemungkinan dalam bentuk bus ini. Yang pertama single dan multibus. Yang kedua di dalam PC itu ada 3 jenis bus, itu ada control, address, dan data bus. Kemudian untuk unibus itu ada diisi dan PDP modelnya. Nah, kemudian apa itu bus? Bus ini bisa dikatakan sebagai jalur komunikasi yang menghubungkan beberapa device. Ya, biasanya itu menggunakan cara broadcast. Ya, dalam broadcast data atau informasi yang akan ditransmisikan ke semua perangkat yang ada dalam sistem komputer. Nah, kemudian seringkali juga dikelompokkan satu bus berisi sejumlah kanal jalur, ya, atau jalur. Jadi satu bus ini berisi sejumlah kanal. Nah, contohnya misalkan bus data 32 bit yang berisi 32 jalur, atau misalkan bus data 64 bit yang berisi dengan 64 jalur. Nah, kemudian jalur sumber tegangan biasanya tidak diperlihatkan, ya. Nah, kemudian berkaitan dengan data bus, ini jelas fungsinya adalah membawa data. Yang tidak dibedakan sebenarnya antara data dan instruksi. Jadi di dalam bus data ini fungsinya adalah membawa data, di mana datanya ini tidak dibedakan, ya, di dalam data bus ini mana yang termasuk dalam data ataupun yang termasuk dalam instruksi. Kemudian lebar jalur itu menentukan performance. Jadi lebarnya misalkan 8 bit, 16 bit, 32 bit, ataupun 64 bit, atau misalkan sekarang 124 bit. Yaitu menentukan performance. Semakin banyak kapasitas bitnya berarti semakin cepat atau performanya lebih baik, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah address bus atau bus alamat. Nah, di sini fungsi dari atau peranan dari address bus ini adalah menentukan asal atau tujuan dari data. Nah, jadi asalnya dari mana, tujuannya ke mana, gitu. Itu adalah di address bus ditentukannya. Misalkan CPU perlu membaca instruksi data dari memori pada lokasi tertentu. Kemudian lebar jalur menentukan kapasitas memori maksimum dari sistem. Tadi lebar jalur itu bandwidth-nya, gitu ya. Jadi menentukan ini kapasitas memori maksimum dari sistem itu sendiri. Contohnya misalkan untuk 8080 itu memiliki 16 bit address bus, maka ruang memori maksimumnya adalah 64 kilobyte. Ya. Kemudian yang ketiga adalah control bus. Nah, ini berisi tentang informasi kendali dan timing. Ya, jadi sistem kendali dan pewaktuan ini di control bus.
Nah, kemudian juga berisi tentang sinyal read ataupun write memori, ya baik MRD ataupun MWR, ya. Nah, kemudian berisi juga interrupt request atau IRQ, kemudian berkaitan juga clock signal atau CK, ya. Kemudian skema interkoneksi bus dapat dilihat di gambar di sini bahwa bus ini terintegrasi dengan sistem komputer baik sistem internal maupun eksternal. Jadi yang internalnya itu ada CPU, memori, kemudian I/O dan yang lain-lainnya yang termasuk dalam sistem internal, kemudian dengan I/O. Nah, bus sistem ini tidak langsung dihubungkan atau dikoneksikan dengan sistem CPU, memori ataupun prosesor yang lainnya, ya. Karena apa? Karena ada perbedaan kecepatan antara bus dengan perangkat eksternal, sehingga bus ini harus dihubungkan dulu dengan modul I/O, ya. Jadi nanti modul I/O dengan perangkat eksternal. Nah, ini ada beberapa skema perbedaan, ya, baik itu dari sisi kecepatan, teknologi, ya, ataupun dari sisi yang lain, sehingga memang perangkat eksternal itu tidak langsung dihubungkan dengan bus system tapi melalui modul I/O. Ya, untuk I/O sudah dibahas di pertemuan yang lalu, ya. Oke, kemudian bentuk fisiknya dari bus ini adalah bisa dalam bentuk jalur-jalur paralel, ya, PCB. Jadi bentuknya bisa dalam bentuk jalur-jalur paralel print circuit board, ya. Kemudian ada dalam bentuk juga ribbon kabel atau misalkan dalam bentuk strip konektor pada motherboard. Contohnya dalam bentuk PCI, ya. Kemudian bisa juga bentuk fisik dari bus ini adalah dalam bentuk kumpulan kabel. Kemudian problem pada single bus, ya. Jadi ada kemarin tadi disebutkan ada yang multi bus, ada yang single bus. Nah, ini permasalahan yang sering terjadi di dalam single bus adalah banyak tipis itu pada bus tunggal menyebabkan beberapa kondisi. Ya, misalkan adalah propagation delay. Ya, jadi jalur data yang panjang itu berarti memerlukan koordinasi pemakaian sehingga berpengaruh pada performance. Kemudian kebanyakan sistem menggunakan multibus, ya. Di sini kita lihat mengenai bus tradisional yang produk ISA yang menggunakan kasih. Kemudian yang berikutnya adalah diagram atau gambar high performance bus, ya. Ini berbeda dengan yang tadi yang produknya ISA, secara gambar juga berbeda. Kemudian jenis bus, ya, ada yang dedicated, ada yang multiplex. Kemudian yang dedicated itu jalur data dan address itu terpisah, ya. Ini jenis data yang pertama, dan dedicated itu jadi memisahkan antara jalur data dengan address atau alamat. Kemudian yang multiplex, kalau multiplex itu jalur bersama, jadi bersama-sama. Jadi alamat, data, kemudian sinyal-sinyal itu digabungkan menjadi jalur bersama. Nah, keuntungannya adalah jadi keuntungan dari multiplex ini berarti otomatis jalur sedikit. Nah, jelas kerugiannya ada, yaitu kendali lebih kompleks, ya, dibandingkan dengan jalur yang terpisah. Kemudian mempengaruhi juga tingkat performansi. Kemudian arbitrasi bus, beberapa modul mengendalikan bus, contohnya CPU dan DMA. Setiap saat hanya satu modul yang mengendalikan, kemudian arbitrasi bisa secara sentral ataupun bisa secara distribut, ya, atau distributif. Oke, sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan, mungkin nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.